Pada musim dingin 1979, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang mengubah wajah Timur Tengah. Jalan-jalan di kota Teheran dipenuhi lautan manusia. Demonstrasi bergulung seperti ombak sejarah. Poster seorang ulama tua berjanggut putih diangkat tinggi di tengah massa. Namanya adalah Ruhollah Khomeini. Revolusi sedang lahir. Rezim kerajaan yang dipimpin oleh Mohammad Reza Pahlavi runtuh. Kekuasaan monarki yang telah berdiri puluhan tahun jatuh hanya dalam hitungan bulan. Namun, revolusi ini bukan sekadar pergantian pemerintah. Ia melahirkan sebuah negara baru dengan ideologi baru. Sebuah republik yang melihat dirinya tidak hanya sebagai negara, tetapi sebagai pusat perlawanan geopolitik di kawasan Timur Tengah. Sejak saat itu, sejarah Iran berubah arah. Warisan mental Persia. Untuk memahami kekuatan Iran hari ini, kita harus mundur jauh ke masa ribuan tahun lalu. Bangsa Persia pernah membangun imperium terbesar di dunia kuno di bawah raja legendaris Cyrus the Great, dan kemudian diperluas oleh Darius I. Imperium Persia membentang dari Asia Tengah hingga Mesir. Namun kekuatan Persia tidak hanya terletak pada jumlah pasukan. Ia terletak pada cara berpikir strategis. Sejak zaman kuno, para sejarawan menggambarkan bangsa Persia sebagai bangsa yang sabar dalam perang. Mereka tidak selalu mengandalkan kemenangan cepat. Mereka mampu bertahan lama, menguras kekuatan lawan, lalu menyerang ketika kesempatan datang. Mentalitas inilah yang sering disebut sebagai strategic patience, kesabaran strategis. Dan menariknya, pola ini kembali muncul dalam strategi militer Iran modern. Tentara revolusi setelah revolusi 1979. Struktur militer Iran mengalami guncangan besar. Banyak jenderal dari era monarki ditangkap atau diasingkan. Sistem militer lama runtuh. Di tengah kekacauan itu, lahir sebuah pasukan baru, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Pasukan ini bukan hanya tentara. Mereka adalah penjaga revolusi. Di dalam IRGC terdapat unit elit yang kemudian memainkan peran besar dalam geopolitik regional. Quds Force, unit inilah yang bertanggung jawab membangun jaringan militer Iran di luar negeri. Perang 8 tahun hanya 1 tahun setelah revolusi, Iran menghadapi ujian besar. Pada tahun 1980, Presiden Irak, Saddam Hussein, memerintahkan invasi besar ke wilayah Iran. Dimulailah Iran-Iraq War. Perang brutal yang berlangsung selama 8 tahun. Perang ini mengubah Iran selamanya. Kota-kota dihujani rudal. Parit-parit perang membentang ratusan kilometer. Gas kimia digunakan. Jutaan orang terlibat dalam konflik tersebut. Banyak pemuda Iran bergabung dalam milisi relawan yang dikenal sebagai Basij. Sebagian dari mereka bahkan masih remaja. Perang ini menjadi sekolah militer terbesar bagi Iran modern. Dari perang itulah Iran belajar satu hal penting. Mereka tidak bisa bergantung pada senjata dari Barat. Mereka harus membangun kekuatan sendiri. Doktrin bertahan setelah perang berakhir pada 1988. Iran mulai mengembangkan strategi militer yang unik. Alih-alih menyaingi kekuatan militer Barat secara langsung, Iran memilih jalur berbeda. Perang asimetris. Iran mengembangkan rudal balistik jarak jauh, drone militer murah tetapi efektif, sistem milisi regional perang laut, gerilya di Teluk Persia. Salah satu tokoh penting dalam program rudal Iran adalah Hassan Teroni Mogah, yang sering disebut sebagai Bapak Rudal Iran. Program ini menjadi salah satu tulang punggung pertahanan Iran, jaringan perang bayangan. Namun kekuatan militer Iran tidak hanya berada di dalam negeri. Di balik layar geopolitik Timur Tengah, Iran membangun jaringan kelompok bersenjata di berbagai negara. Para analis sering menyebut jaringan ini sebagai Axis of Resistance. Di Lebanon, Iran membantu membangun kelompok militer yang kini menjadi salah satu kekuatan paling berpengaruh di kawasan Hezbollah. Di Palestina, Iran memberikan dukungan kepada Hamas, terutama kepada sayap militernya, Brigade Al-Qassam. Di Yaman, Iran mendukung gerakan Ansar Allah yang lebih dikenal sebagai kelompok Houthi. Sementara di Irak, Iran memiliki hubungan erat dengan berbagai milisi Syiah yang tergabung dalam Popular
Mobilization Forces. Kelompok-kelompok ini membentuk jaringan militer lintas negara. Jaringan inilah yang membuat pengaruh Iran melampaui batas wilayahnya sendiri. Komandan bayangan salah satu arsitek utama jaringan ini adalah komandan legendaris IRGC, Qasem Soleimani. Selama 2 dekade, ia membangun hubungan dengan berbagai kelompok milisi di Timur Tengah. Ia menjadi tokoh kunci dalam operasi militer Iran di Irak dan Suriah. Namun pada tahun 2020, Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika di dekat Baghdad. Kematiannya mengguncang kawasan, tetapi jaringan yang ia bangun tetap bertahan. Strategi cincin api. Bagi banyak analis militer, jaringan milisi Iran menciptakan sebuah strategi yang sering disebut Ring of Fire. Artinya, jika terjadi konflik besar, musuh Iran tidak hanya menghadapi Iran sendiri. Mereka juga bisa menghadapi konflik di berbagai wilayah sekaligus. Lebanon, Gaza, Irak, Suriah, Yaman. Konflik tidak lagi berada di satu front, ia menyebar di banyak medan perang. Negara yang sulit ditaklukkan, selain jaringan milisi dan strategi asimetris, Iran memiliki satu keunggulan besar. Geografi. Pegunungan Zagros Mountains dan Alborz Mountains membentang seperti benteng alami. Wilayahnya luas, populasinya besar. Dalam sejarah militer, medan seperti ini selalu menjadi mimpi buruk bagi pasukan invasi. 40 tahun bayang-bayang perang sejak revolusi 1979. Iran hidup di tengah tekanan geopolitik, sanksi ekonomi, ketegangan regional, ancaman konflik. Namun justru dalam tekanan itulah sistem militernya berkembang. Iran mungkin tidak memiliki teknologi militer paling canggih di dunia, tetapi ia memiliki sesuatu yang sangat penting dalam dunia militer. Pengalaman perang panjang. Penutup 45 tahun setelah revolusi, Iran tetap berdiri. Dari reruntuhan tentara lama, lahir sebuah sistem pertahanan baru yang dibentuk oleh sejarah, ideologi, dan pengalaman perang. Iran bukan hanya sebuah negara dengan tentara. Ia adalah negara dengan jaringan militer regional, negara dengan mentalitas Persia yang telah ditempa oleh ribuan tahun sejarah. Dan di dunia geopolitik modern, ada satu hal yang sering diakui, bahkan oleh lawan-lawannya. Iran mungkin bukan kekuatan militer terbesar di dunia, namun ia adalah salah satu negara yang paling sulit dipatahkan dalam perang panjang.